Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Sarfika dengan NIM 2305015020004. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia yang meliputi problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Problema fonologis dalam bahasa Indonesia. Problema fonologis dalam bahasa Indonesia mencakup kesulitan individu dalam menguasai sistem bunyi atau fonem bahasa tersebut. Ini bisa melibatkan kesulitan dalam pengucapan suara tertentu, pengenalan pola bunyi, atau kesalahan dalam pemilihan kata berdasarkan karakteristik fonologisnya. Gangguan fonologis dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan jelas dalam bahasa tersebut. Problema fonologis dalam bahasa Indonesia dapat timbul akibat unsur serapan, pengaruh kedaerahan, dan hiperkoreksi. Yang pertama, problema akibat unsur serapan. Problema fonologis dalam bahasa Indonesia yang disebabkan oleh unsur serapan mengacu pada masalah pengucapan atau struktur bunyi dalam bahasa tersebut. Contohnya, pengaruh unsur serapan dari bahasa asing dapat menyebabkan variasi dalam pengucapan suatu kata atau bunyi dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kata sensitif yang diambil dari bahasa Inggris yang seharusnya ditulis sensitif dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, problema akibat pengaruh kedaerahan. Problema fonologis dalam bahasa Indonesia yang disebabkan oleh pengaruh kedaerahan mengacu pada variasi pengucapan atau struktur bunyi yang terjadi karena perbedaan regional. Contohnya, pengucapan variasi dialek atau aksen dalam pengucapan suara tertentu di berbagai wilayah Indonesia dapat menciptakan problema fonologis yang berasal dari pengaruh kedaerahan. Misalnya, perbedaan dalam pengucapan huruf tertentu atau intonasi dalam bahasa Indonesia antar daerah. Contohnya, kata paman dan bibi. Terdapat variasi bahasa antara daerah yang menghasilkan pengucapan pakde dan bude. Yang ketiga, problema akibat hiperkorek. Problema fonologis dalam bahasa Indonesia yang disebabkan oleh hiperkorek mengacu pada kesalahan atau variasi pengucapan yang terjadi karena upaya yang berlebihan untuk mengikuti norma atau standar tertentu. Contohnya, seseorang yang secara berlebihan berusaha untuk menggunakan pengucapan yang dianggap benar dalam bahasa Indonesia, namun malah menghasilkan variasi bunyi yang tidak umum atau bahkan salah pengucapannya. Hiperkorek dalam bahasa Indonesia dapat memunculkan problema fonologis karena kesalahan yang timbul dari niat untuk berbicara yang benar. Contohnya, menyebutkan huruf E yang seharusnya bersuara sebagai E bisu. Contohnya, kata ngemil seharusnya nemil. Sekian pembahasan dari saya mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia yang meliputi problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.